Shalom, Bapak Ibu, Bro and Sis sekalian. Senang sekali hari ini kembali kita bertemu di acara Kul Sabtu Online CK7. Apa kabar? Shalom, kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali melihat wajah-wajah yang diberkati hari ini. Nggak terasa ya, sudah seminggu berlalu dan hari ini kita bisa bertemu lagi. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya mau sapa-sapa dulu nih rekan-rekan yang hadir. Shalom, Ibu Presi yang kemarin berulang tahun. Wajahnya ceria sekali ya. Shalom Bu Dian, shalom Bapak Andreas. Shalom Ibu Cindy yang di Sydney. Puji Tuhan bisa bertemu lagi hari ini ya. Oke, baiklah. Shalom Bu Aisyah. Iya, shalom semuanya. Baiklah Bapak Ibu, saya lihat nih wajah-wajah yang diberkati. Aduh, senang sekali saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai kul ini, kita akan berdoa dulu. Silahkan. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih hari ini, waktu yang indah Kau berikan buat kami. Kembali kami boleh berkumpul bersama-sama di Kul Sabtu Online CK7. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau punya rencana yang indah buat kami semua. Setiap kami yang berkumpul di sini bukan hanya karena suatu kebiasaan, tapi karena memang kami sungguh-sungguh rindu Tuhan Yesus untuk bersekutu dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami menginvestasikan waktu kami bersama dengan Engkau, maka semuanya itu tidak akan sia-sia. 2 jam ke depan kami akan fokus kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau singkirkan setiap permasalahan kami, setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Saat ini kami mau fokuskan hati kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Dan karena kami percaya Tuhan Yesus ada berkat yang sudah Kau siapkan buat kami. Terima kasih Bapa, pimpin kul ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik Tuhan Yesus. Kau melawat setiap kami, sekalipun kami berbeda tempat, sekalipun kami berbeda ruangan, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus yang menyatukan kami, dan hadirat-Mu melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami kembalikan ke dalam nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bro Jeff. Kau tahu apa yang ku perlukan, dan aku beriman, walaupun tak kulihat, tak kurasakan, Engkau sedang bekerja. Siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Ku tahu siapa yang ku percaya,
dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Akan memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, aku akan memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku. Kita percaya kalau kita punya Allah yang besar dan Dia yang akan memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan pernah berhenti berharap dan tetap kuatkan iman kita sama Tuhan ya. Nah, coba saya mau sapa-sapa lagi nih. Wah, ternyata banyak yang baru bergabung ya. Shalom, Sis Natania. Shalom. Shalom. Wah, selamat bergabung ya. Iya, shalom. Salam Terima kasih. Salam kenal. Ini Yusuf, shalom. Shalom. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bapak Mahesa, Shalom. Shalom. ada Ibu Ani, ada Ibu Lena, shalom. Bapak Ronald Patisarani, shalom. Shalom, Ibu. Shalom, Ibu Yeni Rompis, Ibu Imei. Nah, ada Ibu Melina Ho juga, shalom. Shalom. Ya, terima kasih. Ibu Foni, Ibu Kristina Iin, shalom. Wah, banyak yang baru hadir nih.
Buat yang belum kenal, saya mengucapkan salam kenal. Terima kasih sudah bergabung di Kul Sabtu Online hari ini ya. Bapak Ibu nih, kan saya lihat nih wajah-wajahnya ceria sekali. Pasti setiap hari menikmati berkat-berkat Tuhan ya. Siapa nih yang belum pernah merasakan berkat Tuhan? Pasti semua sudah merasakan ya. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Yeay. Saya percaya Tuhan Yesus itu baik buat kita semua, setiap anak-anak yang mengasihinya ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu semua pasti punya kesaksian, karena semua sudah mengalami kebaikan Tuhan. Untuk hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Helena. Nah, selanjutnya nanti akan dilanjutkan lagi nih sama Pak Yoce. Nah, wah, kayaknya banyak nih sebenarnya yang mau kesaksian ya. Cuma karena waktu kita terbatas. Untuk hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Helena dan Pak Yoce. Oke, Ibu Helena, waktunya 5 menit. Saya persilahkan, Bu. Terima kasih, Ibu Haijen. Shalom, Bapak Ibu Saudara keluarga Kul Sabtu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi ini saya diperkenankan oleh Ibu Mary Lilian untuk membagikan kesaksian singkat kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Perkenalkan, nama saya Helena, saya tinggal di Kelapa Gading bersama suami saya. Tetapi karena saya sedang ada tugas dan pelayanan, maka saya sekarang berada di Makassar sampai akhir bulan Juni nanti. Tuhan memperkenankan saya untuk saya menyelesaikan S2 saya di STT. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, kami dikaruniakan anak 4 orang. Yang ada sekarang 3 orang. Mereka sudah dewasa semua, sudah berumah tangga dan mempunyai anak, serta sudah bekerja hidup mandiri dengan pekerjaan mereka masing-masing. Namun, mereka juga tetap melayani Tuhan di dalam jemaat Tuhan. Kami memiliki cucu 2 orang laki-laki karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kami, Allah itu baik, selalu menyertai dan melindungi serta memberkati kehidupan kami, sejak kami muda sampai dalam kehidupan rumah tangga. Seperti dalam Mazmur Daud, pasal 37 ayat 5 mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Dan kami mengalami itu. Kami percaya dan mengimani ayat ini, bahwa Allah tidak pernah lalai dan gagal atas janjinya. Sehingga kalau kami ada sebagaimana ada, itu bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Keluarga kami biasa-biasa saja, Bapak Ibu Saudara. Tetapi semua persoalan kami, keperluan kami selalu kami bawa dan doakan setiap pagi, jam 5 pagi kami datang dan berserah pada Tuhan. Mohon kekuatan dan penyertaannya. Dan kami sudah biasakan pada anak-anak sejak mereka kecil. Dan puji Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan karena pertolongan Roh Kudus. Memang kami bukan orang benar, tetapi kami dibenarkan oleh karena perbuatan penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam kehidupan mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak berarti bahwa hidup kami happy-happy saja, lancar-lancar saja. Tetapi kami mengalami juga yang namanya jatuh bangun. Tuhan akan itu saat kita juga akan namanya lembah kekelaman. Tetapi sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bagai tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, demikianlah kesaksian saya bahwa Allah itu sangat baik, teramat baik. Semua keadaan buruk atau yang mengecewakan, menyakitkan, bahkan
kesenangan dan kelimpahan sekalipun membuat semuanya merajut untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sebagaimana Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu orang yang percaya kepadanya. Memang Tuhan tidak menginginkan kita kecewa, sakit, susah, penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan dapat merajut semuanya menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kami terus belajar sampai saat ini, terus percaya dan beriman bahwa Tuhan akan memelihara dan menyertai kami. Karena hanya dengan iman, percaya, fokus dan pandang terus pada kasih Yesus, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus juga akan memberkati Bapak Ibu sekalian, saudara semua, dengan lebih lagi, bahkan dengan kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Helena buat kesaksiannya. Saya ingat ada satu pujian yang mengatakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ya Bu, apapun kehidupan kita ya Bu, emang Tuhan gak pernah menjanjikan kalau kita ikut Tuhan itu hidup kita lancar-lancar aja, aman-aman aja. Justru di saat kita ada di tengah badai, disitulah iman kita akan dikuatkan. Di situ iman kita diuji. Dan setiap ketika kita mampu melewati semuanya, kita akan terus naik level demi level. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Helena buat kesaksiannya yang memberkati. Tuhan berkati ya Bu. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Yoce. Silakan Pak Yoce, 5 menit kami sediakan untuk Bapak kesaksian. Terima kasih. Shalom, salam sehat semua. Puji Tuhan, bulan ini berkat Tuhan begitu luar biasa, di mana cucu kami dari anak laki, dia boleh menyelesaikan pendidikan di SMP dan akan masuk SMA, dan yang cucu yang kecil, dia lulus dari SD dan akan masuk SMP. Ini menurut saya ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Dan istri saya yang sudah 43 tahun mengabdi sebagai guru, hari ini sedang ada ibadah perpisahan di Sinjon di Bungur. Hari ini terakhir untuk dia bersama dengan teman-teman sebagai guru. Puji Tuhan, 43 tahun dia mengajar, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa bagi saya. Saya ingin menyaksikan, minggu lalu saya pimpin paduan suara lansia. Kalau di GKI bilangnya usia indah. Ya. Nah, yang ikut paduan suara itu hampir rata-rata semua secara fisik banyak yang sakit. Tapi setiap mereka datang, saya sambut mereka dengan salam sehat. Terus saya bilang, Ibu tetap sehat ya. Dia bilang, bagaimana sehat? Kan saya pakai tongkat. Terus saya nyanyi kemarin pakai kursi. Di depan, jadi nyanyi itu ada yang nyanyi pakai kursi. Saya bilang begini, fisik kita boleh sakit, tapi hati kita harus sehat. Karena Tuhan yang memberkati ibu, walaupun secara fisik sakit, tapi mau hadir di gereja. Ada orang yang fisiknya sehat, tapi hatinya sakit, nggak mau datang ke gereja. Mau pilih yang mana? Waduh, iya ya, gitu. Jadi, puji Tuhan, ternyata dengan semangat yang ada, bahkan yang sudah 90 tahun, dia tetap semangat. Ada hampir rata-rata di atas 80 yang ikut paduan suara, mereka begitu bersemangat. Nah, ini saya ingin katakan bahwa betapa kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan tidak lihat umur,
ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih muda-muda, jangan terus malas-malas untuk melayani Tuhan. Saya ikut di Kul Sabtu online ini, itu saya mendapat banyak dukungan juga. Saya bisa mendengarkan kesaksian-kesaksian, mendapat dukungan, dorongan. Ibu Sri juga sering memberikan dukungan pada saya. Saya secara fisik sakitnya banyak, berkat melalui sakit banyak. Ada 4 dokter yang tiap 2 minggu saya harus ke dokter kontrol, 3 dokter. Dan dokter jantung setiap 1 bulan 1 kali. Tapi saya tidak terpuruk dengan apa yang saya alami secara fisik. Saya ingin memberi hidup saya. Walaupun fisik saya lemah, tapi saya tetap percaya bahwa kalau Tuhan masih saya bisa berdiri, masih bisa berjalan, saya tidak mau menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan bagi saya. Itu ya, mungkin orang bilang, dia rajin ikut di seperti yang sekarang ada ini, mungkin karena udah tua, udah nggak kerja. Ya, saya dulu waktu kerja, walaupun kerja itu, tempat kerja saya itu 24 jam full, ya, itu 24 jam. Kadang-kadang berapa hari nggak pulang. Tapi saya mendorong hati saya untuk tetap setia melayani. Jadi dari muda saya sudah belajar untuk belajar setia. Ya, saya belajar untuk memberi diri dipakai oleh Tuhan. Dan itu saya bersyukur sampai sekarang, di masa lanjut usia saya, Tuhan masih pakai. Walaupun dengan fisik yang lemah, tapi puji Tuhan, semangat Tuhan tetap berikan. Tuhan memberkati kita semua yang dengan setia mau melayani Tuhan, agar jangan malas-malas, jangan beralasan, menggunakan alasan-alasan sakitlah, waktulah tidak ada, ya, ada banyak pergumulan lah. Justru dengan segala yang kita hadapi itu, dengan kita setia kepada Tuhan, kita akan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan berlaku di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua, semakin setia, semakin maju, semakin teguh iman dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya Pak Yoce sudah memotivasi kami nih. Setiap orang yang pastinya setiap kita ini kan pasti lebih muda nih dari Pak Yoce. Ayo yang berjiwa muda jangan mau kalah dong sama Pak Yoce. Pak Yoce aja sampai dengan kondisinya yang walaupun ada sakit penyakit tapi dia tetap semangat untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pak Yoce, Tuhan memberkati dengan kesehatan ya Pak ya. Tetap setia, tetap menjadi laskar-laskar Kristus yang luar biasa. Terima kasih Pak Yoce buat kesaksiannya. Itu sungguh-sungguh menegur setiap kami ya, setiap kita nih yang lebih muda lagi dari Pak Yoce. Jangan mau kalah, jangan mau patah semangat. Kita harus lebih semangat lagi dari Pak Yoce. Terima kasih Pak Yoce. Oke, selanjutnya akan ada sedikit tambahan ya kesaksian dari ibu kita nih, Ibu Wawah yang akan memberikan kesaksian buat kita. Silakan Ibu Wawah. Haleluya. Terima kasih Ibu Aichen. Ya Bu Ibu. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat dukungan doanya seluruh dari pengurus Kul Sabtu Online yang luar biasa. Buat perlombaan cucu saya ya yang kemarin di Kejurnas. Dan puji Tuhan banget dengan perjuangan, dengan doa, akhirnya 2 tim itu sebenarnya yang diturunkan lebih dari 2 tim, tapi yang cucu saya bergabung di 2 tim itu semuanya juara 1 ya. Dan inilah tiket untuk melanjutkan lagi membawa nama tim Indonesia ke Jepang ya. Dan saya tetap minta dukungan doa karena ini bukan perjalanan yang mudah juga ya. Dan terlebih yang saya mau saksikan di mana kemarin hari Kamis seluruh tim itu mengadakan ucapan syukur. Kemudian
tiba-tiba coachnya minta saya untuk berdoa. Ya berdoalah saya di tengah-tengah para kaum kedar, Bapak Ibu. Dan doa dilanjutkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi semua itu di luar daripada pikiran saya ya. Karena memang banyak dari mereka 70%, apa 80% semuanya itu saudara kita ya. Dan sebenarnya ada satu lagi kesaksian saya. Cuma masih keburu nggak nih Bapak Ibu? Host, gimana host? Masih? Masalah tentang pembantu rumah tangga saya. Beberapa hari yang lalu dia curhat dengan saya, konseling tentang rumah tangganya. Saya hanya bilang, ini sudah dialami dia selama berapa belas tahun. Saya hanya bilang bahwa ada 2, tapi 1 tetap berdoa, apapun tetap berdoa. Kemudian kedua, saya bilang tinggalkan karena udah bentuk KDRT juga. Saya bilang tinggalkan saja, keluar. Tapi dia bilang dia nggak bisa sepertinya. Karena setiap kali dia meninggalkan rumah itu, anak-anaknya pada sakit. Gitu. Jadi saya tahu ini ada kuasa gelap. Oke, kalau begitu kamu tetap stay di situ, kamu berdoa. Doanya saya yang tulisin. Berhubung dia muslim, saya bilang kamu panggil Nabi Isa Al-Masih. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi. Di dalam dia doa, dia bilang, Grandma saya nggak kuat. Dia bilang itu. Ada sesuatu yang membuat saya bingung, mual. Dia bilang gitu. Disitulah dia terjadi manifest kelepasan. Saya bilang nggak apa-apa, lanjutin aja. Saya bilang, lanjutin aja. Akhirnya dia lanjutin, kedua, dia bilang pertama kali dia mual, dia mau teriak kenceng. Saya bilang nggak apa-apa, itu kuasa roh Tuhan lagi bekerja atas kamu. Akhirnya malam kedua dia doa lagi, akhirnya disitulah benar-benar dia muntah, dia keluar kepahitan segala macam, dia keluar semua. Kemudian akhirnya tadi dia WA saya lagi, saya bilang terus berdoa. Saya bilang kamu harus mengampuni suami kamu. Enggak ada jalan lain. Enggak bisa, pasti enggak bisa. Minta kekuatan dari Tuhan. Akhirnya saya bikinin lagi doa yang harus dia katakan. Dan ini masih terus dalam proses. Jadi saya menyaksikan bahwa memang Pentakosta ketiga ini pencurahannya luar biasa banget. Ya, meskipun doa yang disampaikan hanya berbentuk, saya sampaikan dalam tulisan, tapi dia perkatakan Tuhan tetap bekerja. Dahsyat banget. Jadi saya juga minta dukungan doa buat supaya pembantu saya ini benar-benar bisa dilepaskan, dia mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Puji Tuhannya dia tidak menolak saya tuliskan doa-doa itu. Dan ini masih dalam proses terus, saya percaya kuasa Tuhan lebih kuat, lebih besar dari kuasa apapun. Amin. Demikian kesaksian saya. Thank you. Amin. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, dari kesaksian-kesaksian yang kita dengar nih, terutama yang dari Bu Wawa nih ya, bahwa kita melayani itu nggak mesti di dalam satu di mana komunitas kita khusus gitu ya. Dimanapun kita bisa melayani Tuhan, nggak mesti kita di gereja, nggak mesti kita ambil pelayanan ini itu. Dimanapun kita berada, kita bisa dipakai Tuhan. Yang penting makanya kita perlu menyiapkan diri kita. Kita perlu menyatakan status kita itu sebagai anak Tuhan. Jadi kita nggak perlu malu apapun ya. Status kita sebagai anak Tuhan, kita tetap mengutamakan nama Tuhan gitu. Apapun yang akan kita lakukan, kita mengatasnamakan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Wawa buat kesaksiannya. Biar Tuhan terus bekerja ya, sehingga setiap apapun yang Bu Wawa lakukan dimanapun, Tuhan percayakan Bu Wawa tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bu Wawa. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, aduh kesaksian hari ini sungguh-sungguh memberkati kita semua ya. Mulai dari Ibu Helena, mulai dari Pak Yoce sampai kepada Bu Wawa, itu benar-benar menyatakan bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya buat kita semua. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tetap ketika kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan juga akan menyertai kita dan memberkati kita. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami mengucapkan buat setiap Bapak Ibu yang sudah hadir. Nah, khususnya buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, yang mungkin belum meninggalkan nomor
teleponnya, bisa meninggalkan nomor teleponnya di kolom chat untuk bisa bergabung di grup WhatsApp kami. Dan di sini supaya kita akan ada banyak pengumuman ya Bapak Ibu, di mana kita akan ada pelatihan-pelatihan. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan satu pelatihan yaitu Prayer Warrior, di mana kita menyiapkan laskar-laskar doa, para pendoa gitu ya. Saat ini kita sedang ada di dalam pelatihan host, dan selanjutnya akan ada pelatihan-pelatihan berikutnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, silahkan bergabung di grup WhatsApp kami. Di situ akan ada pengumuman-pengumuman tentang apa pelatihan-pelatihan apa yang akan selanjutnya kita jalankan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih buat semuanya. Kalau sebentar kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan sharing tentang iman. Apa sih iman itu dan bagaimana kita membangkitkan iman kita untuk terus bertumbuh? Kita akan mendengarkan sharingnya dari Ibu Lydia. Dan sebelum memasuki firman, kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu. Ku tak
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih-Mu, anugerah-Mu kepada kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, kami semua ada dalam keadaan sehat Bapa. Ini atas belas kasih-Mu kepada kami Bapa. Bapa, kami tidak pernah sendiri Bapa. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup Bapa, yang selalu menyertai kami baik kemana saja kami bekerja Bapa. Kami pergi ya Bapa. Engkau mengerjakan ya Bapa apa yang kami pikirkan Bapak. Kami bersyukur Bapak punya Tuhan seperti Engkau Bapak. Kami bangga Bapak punya Tuhan seperti Engkau ya Bapak. Engkau selalu membawa kami Bapak dan membela kami Bapak di dalam kami menyelesaikan tantangan kami, masalah kami Bapak. Engkau Allah yang dahsyat, sanggup memulihkan kami Bapak. Kami perlu Bapak Engkau berbicara pada pagi hari ini Bapak. Biarlah firman-Mu itu Bapak menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing Bapak. Sehingga banyak yang pada hari ini yang terberkati Bapak. Yang sembuh, yang sakit Bapak Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan Bapak. Yang terbelenggu Bapak Engkau lepaskan Bapak. Kami percaya Bapak pada pagi hari ini Bapak mujizat-Mu terjadi pada kami semua ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Semangat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tentunya ada sukacita ya pada pagi hari ini ya. Kita tadi sudah mendengar kesaksian-kesaksian dari hambanya yang luar biasa. Pada siang hari ini kayaknya usia tua ya, yang kesaksian ya, tapi kita tidak mundur walaupun tua, karena kemurahan kebajikan Tuhan ada pada kita seumur hidup kita ya. Ada yang percaya? Ada amin Bapak Ibu? Oke, jadi kita walaupun tua kita tetap semangat melayani Tuhan. Jangan kasih kendor. Pagi hari ini ada 56.000 yang hadir. Wow, luar biasa ya sahabat-sahabat kita pada pagi hari ini. Yang rindu lawatan jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya jamahan Tuhan akan terjadi pada pagi hari ini. Kita semua. Minggu depan pasti ada yang bersaksi tentang dia mendapatkan mujizat pada hari ini. Kita percaya, kita imani ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bu Gemsri dan Wagem Pak Heru yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sharing firman Tuhan pada hari ini. Saya firman Tuhan. Maaf Bu Lia, kameranya tertutup. Maaf maaf ya Bapak Ibu, signal saya putus-putus dari tadi. Silakan Pak Jeffrey. Sharing firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, faith. Faith artinya iman di dalam bahasa Indonesia. Diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, bisa baca ya selesai kita sharing selesai dari kul ini. Itu dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 12. Jadi ini mengenai tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin ya Bapak Ibu, bro and sis. Iman dan percaya seringkali dianggap sama dengan serupa. Dalam prakteknya ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaannya dapat diilustrasikan seperti kita melihat kursi. Percaya adalah ketika kita menganggap bahwa kursi itu bisa diduduki. Iman adalah ketika kita benar duduk di atas kursi tersebut. Dengan kata lain, iman dapat diartikan sebagai menaruh percaya. Jadi, iman itu adalah prinsip dasar kehidupan sebagai kita anak Allah, imamat rajani, pengikut Yesus Kristus. Jadi berjalan dalam iman itu mempercayai siapakah Allah itu, apa yang dikatakannya, apa yang sudah dilakukannya, dan apa yang akan dilakukannya. Iman adalah inti kehidupan kita dari hari ke hari. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu seseorang bisa bangga memiliki iman percaya kepada Tuhan. Namun dalam perilakunya tidak memberikan kesaksian yang lebih. Jadi kita harus memberikan kepercayaan. Percaya pada Tuhan bahwa kita aktif di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi iman ini ada hubungannya juga dengan doa Bapak Ibu. Nah, di dalam kita beriman, tentunya kita sebagai pengikut Kristus, kita harus berdoa, mengucap syukur. Nah, dari situ lahirlah iman. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan Roh Kudus selalu beserta dengan kita, baik kemana saja kita pergi. Di dalam kita ada masalah, nah itu kita percaya, kita imani, maka Roh Kudus akan bekerja untuk menyelesaikan masalah kita. Kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti. Berharap. Seperti yang dikatakan di Ibrani 11 ayat 1. Yaitu iman dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap. Berharap kepada Tuhan. Iman ini adalah senjata kita. Iman ini yang menyelamatkan kita, Bapak, Ibu, bro, and sis. Iman itu bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, tidak hanya di dalam ekonomi kita yang lemah, keluarga kita bermasalah. Nah, kita dalam ujian, kita lari kepada Tuhan. Tapi dari pagi hari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, jadi walaupun kita ada masalah, itu karena kita sudah menjalin hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Nah, apa yang terjadi dalam masalah kita pada hari itu? Kita minta pertolongan Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak dan kita berharap kepada Tuhan. Jadi imanlah yang memberikan kepercayaan kepada kita bahwa masalah-masalah kita sudah selesai. Karena kita ada bersama Tuhan. Pengharapan itu kita lihat. Maaf ya Bapak Ibu bro and sis, ini signal saya kurang bagus. Pengharapan itu belum kita lihat, tapi kita sudah imani, kita sudah percaya apa yang kita doakan
dan kita minta kepada Tuhan, kita imani, kita percaya, maka Allah turut bekerja di dalam segala persoalan kita. Maka kita keluar dari masalah kita karena kita punya iman yang teguh dan kuat. Seperti tadi ya Bapak Ibu Bu Wawa ya mengatakan itu pembantunya ya. Nah, ada masalah, tapi dia mengatakan kamu berdoa walaupun dia berbeda agama dengan kita, disuruh berdoa. Nah, berdoa tapi itu terserah kepada dia mau menuruti kita atau tidak. Nah, tapi Bu Wawa dia memberikan tulisan untuk berdoa, tapi dia jalankan, ternyata dia impartasi dengan situasinya. Kiranya Tuhan bekerja kepada pembantunya Bu Wawa ya. Ini adalah suatu penyelesaian amanat agung yang akan dilakukan Bu Wawa. Seperti saat-saat ini kita harus menyelesaikan amanat agung. Nah, dengan melalui ini saya percaya Bu Wawa bahwa pembantu Bu Wawa akan menerima Tuhan Yesus. Kita imani, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah bekerja di dalam kehidupan pembantu Bu Wawa. Begitu juga tadi kesaksian yang baik dari Pak Yoce, yang dia sakit banyak segala macam komplikasi. Ya, dia jalankan saja, dia imani, pasti Tuhan bekerja. Dia menaruh harapannya. Yang penting kita mengandalkan Tuhan. Begitu juga tadi Ibu Helena ya, atas kesaksiannya. Terima kasih Bu Helena, dahsyat ya hari ini. Kesaksian yang luar biasa. Dari Bu Wawa, Bu Helena, dan Pak Yoce. Ya, tentang keimanan kita, bagaimana kita mempunyai iman yang teguh dan kuat. Seperti Nabi Nuh ya, dia mendapatkan pada saat itu ada air bah, dia mendapatkan petunjuk Allah, tapi dia belum kelihatan. Dia mempersiapkan bahtera untuk keluarganya karena dia dekat sama Tuhan, jadi dia mempersiapkan bahtera untuk keluarganya. Jadi iman semakin kuat walaupun perekonomian kita lemah saat ini, harga-harga mahal. Hampir tidak terjangkau kita membeli. Mau beli sekilo bawang aja sudah 60.000 Bapak Ibu. Kita beli 5.000 itu kita irit-irit. Inilah ibu-ibu rumah tangga. Irit 5.000 itu. Rp5.000 itu kita cukupkan untuk kebutuhan masakan kita, lauk, sayur. Nah, tapi kita bersabar saja. Bersabar, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pasti ibu-ibu demikian. Di luar mahal, tapi dia sembari goreng-goreng atau masak sayur, ya sembari memuji, menyembah Tuhan. Nah, walaupun itu hanya 5.000 berbagi untuk lauk dengan sayur, tapi setelah makan, pastinya ada sukacita dari keluarga kita. Karena apa? Kita memuji, menyembah Tuhan sambil goreng-goreng. Ada Tuhan bersama kita. Akhirnya, semua pun tertutupi, penuh sukacita Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ada pada kita. Makanan yang kita suguhkan buat keluarga kita menjadi nikmat. Ya. Jadi kita berimannya, Tuhan selalu menolong kita dan menghibur kita baik kemana saja kita pergi. Bagaimana sih kita bisa membedakan iman dan hikmat? Iman ini adalah perbuatan yang harus sejalan dengan hikmat. Jadi hikmat itu adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita berhadapan dengan masalah keluarga, ekonomi, anak-anak lainnya itu mengambil keputusan besar. Karena kita mempunyai iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi, iman percaya kepada Tuhan itu
kita percaya kepada Tuhan bahwa janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Iman itu menyebabkan kita diselamatkan dan kita akan masuk surga. Betapa banyak janji Tuhan kepada kita untuk masa depan kita. Dia mempunyai rencana yang indah bagi kita. Kita bergaul dengan Tuhan setiap hari. Iman bukan percaya hanya kepada janji iman aja, tapi menimbulkan pengharapan kepada Tuhan dengan janjinya. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan. Itu mengenai iman. Sedangkan hikmat, yaitu Tuhan taruh dalam hati kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Menurut cara pandang Tuhan, setiap persoalan yang kita hadapi, dia menyelesaikan masalah kita. Jadi hikmat itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi iman sama hikmat itu sejalan ya Bapak Ibu Bro and guys. Jadi seperti misalnya kita membayar anak sekolah ya, saat-saat ini kita ada bayaran anak sekolah ya untuk tahun ajaran baru. Nah kita memikirkan, wah banyak sekali yang harus saya sediakan Tuhan. Nah, datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Jadi tadi jangan asal kita di dalam kita ada masalah di keuangan, kita datang kepada Tuhan. Nah, Tuhan juga memperhitungkan dari perilaku kita. Nah, dari awal kita bangun, dia sudah memperhatikan kita. Kita memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, kita masuk doa pribadi, doa fajar, baca Bible, baca GBA, gerakan baca Alkitab ya. Mungkin Bapak Ibu, Bro and Sisters di sini sudah masuk gerakan baca Alkitab ya. Kita juga di Kul 1 ada gerakan baca Alkitab. Yang belum masuk, silakan daftar kepada para pengurus. Para pengurus akan melayani Bapak Ibu, Bro and Sis. Jadi untuk membangun iman kita kepada Tuhan, di dalam kita saat ini membutuhkan persoalan rumah tangga, di mana anak-anak kita membutuhkan biaya, tak usah takut Bapak Ibu Bro and Sis. Karena kita sudah berdoa pada pagi hari, kita menyerahkan kepada Tuhan. Nah, kita imani saja, kita jangan mengeluh. Kalau kita mengeluh, Tuhan juga nggak suka sama kita. Seperti Bapak kita lagi rumah ya. Kalau kita minta ke Bapak kita mengeluh, dia nggak suka sama kita. Begitu juga akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, dia nggak suka kepada kita kalau kita mengeluh. Nah, yang penting kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Jadi, Tuhan, kita percaya dengan komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa dan ucapan syukur, kita percaya dan imani bahwa doa kita pasti dikabulkan Tuhan. Yaitu kita juga berhikmat, yaitu meminta hikmat dari Tuhan, itu anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Dan di dalam iman itu pun kita percaya mujizat pasti terjadi. Dan itu mujizat terjadi karena apa? Nah, itu karena ada belas kasih Tuhan ya Bapak Ibu Bro and Sister. Jadi mujizat terjadi itu karena iman kita. Iman kita karena iman kita yang kuat dan teguh itu akan terjadi mujizat kepada kita. Tapi mujizat terjadi itu atas belas kasih Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Bro and Sis. Jadi di dalam kita punya masalah keluarga, hayo terus pagi-pagi kita buka firman Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan ya, kita berdoa, baca firman Tuhan, serahkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan pergumulan kita percaya Tuhan pasti menolong kita dan mujizat pasti terjadi karena belas kasih Tuhan. Restorasi Pondok Daud itu DNA kita ya, GBI kita. Ini semua Bapak Ibu Bro and Sis harus tahu ya. Nah, DNA kita itu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup
doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendaknya di dalam zaman ini. Jadi kita Bapak Ibu Bro and Sis, kita sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, kita harus memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya, walaupun kita goncang, ekonomi lemah, butuh biaya, yang kita ada sakit, pasti mujizat terjadi. Mujizat terjadi karena apa? Karena belas kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Bro, and Sis, di tahun 98, saya pernah mengalami titik terendah di dalam kehidupan. Nah, itu saya sampai mempunyai uang sisa 200 rupiah pada saat itu. Coba Bapak Ibu Bro and Sis, 200 rupiah itu bisa untuk apa ya? Bisa untuk apa? Nah, saya berdoa kepada Tuhan, saya perkatakan terus Mazmur 23 dan Roma 8 ayat 28, itu selalu saya perkatakan. Saya percaya kepada Tuhan, gada dan tongkat Tuhan itu yang selalu menghibur saya bersama keluarga. Saat itu saya terpuruk sekali, tapi Tuhan menolong saya, Roh Kudus menghibur saya. Pagi-pagi saya menghitung uang saya 200 rupiah. Siang-siang Bapak Ibu Bro and Sis, Tuhan kirim orang tua saya, mama saya, papa saya datang dengan membawa makanan enak yang sudah matang. Kita bisa makan bersama. Itulah Bapak Ibu Bro and Sis. Karena apa? Karena kita punya iman. Punya iman dan hikmat dari Tuhan. Jadi jangan kita merasakan kita ini hanya butuh di saat kita susah. Jangan ya Bapak Ibu Bro and Sis. Mari datang kepada Tuhan setiap hari. Perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan, Alkitab itu adalah kebenaran. Semua ada di situ Bapak Ibu Bro and Sis. Mau kita diberkati, adonan kita ada di situ. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil ada di situ. Semua ada di situ. Bahkan saat ini motivator saya lihat di YouTube itu mengambil dari Alkitab Bapak Ibu Bro and Sis. Mari Bapak Ibu Bro and Sis, saat ini di dalam kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan, mari datang kepada Tuhan, bangun iman kita kuat dan teguh, kita perkatakan firman Tuhan, percaya mujizat terjadi, belas kasih Tuhan ada pada kita. Di saat anak saya lulus SMA, anak pertama saya juga lulus SMA, saat itu juga saya tidak punya uang, lebih banyak. Punya sih uang, tapi hanya terbatas, Bapak Ibu Bro and Sis. Nah, anak saya mau melanjutkan kuliah. Anak saya katakan, kamu daftar ya di negeri dengan di swasta. Anak saya bilang, enggak, saya nggak mau di negeri, saya nggak mau di swasta, saya mau di negeri. Nah, tapi ya namanya kita orang tua ya, kita nggak mau anak kita sampai telantar. Akhirnya kita bilang, ya kita percaya, kita imani bahwa kamu nak pasti diterima di negeri. Tapi seandainya kalau kamu tidak di negeri, kita melamar ke swasta saja, saya katakan demikian. Tapi anak saya kekeh itu apa ya? Tetap dengan pendiriannya. Jadi saya bahasa Sunda ya Bapak Ibu, maaf ya. Nah, dia tetap akan pendiriannya bahwa dia pasti berhasil. Saat itu dia ujian perguruan tinggi negeri. Saat ini Bu Rida ya, anaknya Kaila ya, sudah ujian perguruan tinggi negeri, kiranya dapat ya. Nah, tiba saatnya itu keluar pengumuman, anak saya lulus. Akhirnya Bapak Ibu Bro and Sis, Tuhan itu baik. Tuhan tahu saya tidak punya uang untuk ke swasta, hanya untuk terbatas untuk negeri saja. Akhirnya anak saya diterima di Unpad.
Bandung, Universitas Pajajaran Bandung. Nah, itulah ya Bapak Ibu Bro and Sis. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita komunikasi dengan Tuhan setiap hari, pasti kita percaya iman kita harus bangun kuat. Ya, iman kita tuh harus setiap hari kita aktifkan. Jangan kita lemahkan. Karena kita hidup di dunia ini, kita harus membangun iman kita supaya kuat. Nah, saat itu juga anak saya diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi orang tua dan anak berdoa, minta perguruan tinggi, mengimani dan meminta hikmat Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan. Dia menyediakan, kita tidak pernah lihat dengan mata, tidak pernah tahu dengan pendengaran kita, tapi kita mengasihinya, Tuhan sediakan kepada kita. Kita percaya Bapak Ibu Bro and Sis juga ya, pasti bisa ya, pasti bisa, pasti kuat, bangunkan dengan kuat iman kita. Kita dahulu yang lemah, tapi kita diangkat oleh Tuhan, kita menjadi terhormat. Menjadi terhormat. Dia angkat kita, dia memberikan kita sukacita. Memberikan sukacita karena kita taat dan setia kepada Tuhan. Kita masuk di dalam keluarga online Sabtu. Nah, itu adalah kita rindu lawatan jamahan Tuhan terjadi pada kita. Itu menguatkan iman kita juga. Apa yang diseringkan oleh yang diseringkan dari firman Tuhan itu kita ambil menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita imani Bapak Ibu Bro and Sis. Karena sehingga kita dapat melewati masalah-masalah kita. Kita bangun iman kita, tetap teguh bersama Tuhan. Iman menolong kita untuk percaya pada janji-janji Allah. Benar, iman itu menolong kita percaya pada janji-janji Allah. Karena dengan iman itu, kita berdoa memohon pada Tuhan, janji-janji Allah itu tergenapi dalam kehidupan kita. Iman juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ya, jadi Tuhan itu dekat sama kita. Dia selalu ada pada kita. Nah, maka dia pun akan menggenapi janji-janjinya. Nah, dengan menggenapi janji-janjinya kepada kita, yaitu kita harus setia, taat, dan tekun kepada Tuhan. Maka kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya kepada kita. Renungan nanti bisa dibahas di breakout room, apakah kita mengalami kesulitan untuk mempercayai janji-janji Tuhan. Nah, di dalam diskusi juga ada 3 langkah praktis dalam kehidupan Anda sehari-hari, yaitu menyembah Allah yang benar dengan iman, mencari Allah dengan iman, melakukan perintahnya dengan iman. Jadi kita percaya Bapak Ibu Bro and Sis, kita sudah sampai di diskusi, kita akan masuk ke breakout room sebentar lagi, nanti bisa dibahas mengenai iman ya. Jadi kalau minggu depan kita adalah hope, berharap. Yang ketiga kasih. Jadi iman, pengharapan, dan kasih ini harus bersatu Bapak Ibu Bro and Sis. Yang pertama kita iman, yang kedua berharap, yang ketiga kita harus punya kasih. Dan kesimpulannya, iman kita kepada Yesus sebagai juru selamat. Kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus juru selamat kita yang hidup. Iman ini yang memimpin kita kepada iman yang hidup dan berkemenangan. Kita percaya dengan iman kita, kita pasti akan hidup dalam berkemenangan. Karena Tuhan Yesus Kristus akan menggenapi janji-janjinya kepada kita. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, orang benar akan hidup oleh iman. Itu Roma 1 ayat 10. Saya akan tambahkan lagi di Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Mulailah engkau berdoa, biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Mari Bapak Ibu Bro and Sis yang mau masuk
ke grup pelayanan di Keluargaku Online Sabtu, kami bersedia melayani Bapak Ibu Bro and Sis. Yang ingin masuk ke pasukan doa silakan, yang ingin melayani di host silakan. Apalagi sekarang ya Bapak Ibu Bro and Sis, kita ada pelatihan-pelatihan. Hari Senin itu ada pelatihan dari pasukan doa ya. Terus nanti kemarin sudah kita training dari host ya. Nanti ada lagi firman Tuhan. Jangan lewatkan Bapak Ibu Bro and Sis. Ini untuk membangun iman kita supaya iman kita kuat teguh. Tapi kita harus taat, setia dan tekun ya agar janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Bro and Sis pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Bapak atas firman-Mu Bapak yang menegur kami Bapak pada hari ini mengenai iman ya Bapak, agar kami mempunyai iman yang kuat dan teguh ya Bapak. Dan kami mempunyai hikmat Bapak. Kami taat akan otoritas yang ada Bapak. Bangkitkanlah iman kami Bapak agar iman kami semakin aktif lagi Bapak. Kami akan memuji menyembah Engkau Bapak seumur hidup kami Bapak. Kami tetap percaya kepadamu ya Bapak. Dengan melewati masalah Bapak, kami akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami percaya Bapak, keluar dari Zoom ini kami akan mendapatkan lawatan dan jamahan-Mu ya Bapak. Mujizat-Mu terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Segala pujian syukur ini kami naikkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bu Lia buat sharing firman Tuhannya yang mengingatkan kita buat setiap kita nih. Ayo siapa nih yang imannya lagi kendor, kita udah diingatkan, yuk kita bangkitkan kembali iman kita. Karena apa? Karena orang percaya, orang benar akan hidup oleh iman. Dan karena imanlah yang menguatkan kita untuk tetap setia akan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Terima kasih Bu Lia sekali lagi buat sharing firman-Nya. Kami juga mengucapkan terima kasih buat para saudara-saudara dari para peserta KOM, terima kasih ya sudah bergabung, dan kami harapkan untuk minggu-minggu selanjutnya tetap hadir di acara Full Sabtu Online ini. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan ada polling ya, buat Pak Toga atau Bro Jeffrey. Polling? Pak Jeffrey mungkin, silakan. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, polling sudah muncul. Mohon kesediaan untuk mengisi pollingnya. Ada 5 pertanyaan. Iya. 67%, kita masih tunggu. Delapan 5%. Ya. Cukup Pak Jeffrey? Oke, polling kita tutup. Thank you Bapak Ibu, teman-teman semua. Silakan dua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di dalam polling. Oh ya, sekali lagi kami juga mau ingatkan nih Bapak Ibu, Full Sabtu Online ini ada YouTube-nya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di YouTube-nya kul-kul yang sudah berjalan minggu-minggu lalu, mungkin yang Bapak Ibu waktu itu belum sempat ikut, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube itu, dan juga mungkin bisa like, subscribe ya. Jangan lupa hidupkan loncengnya ya, supaya setiap ada notifikasi Bapak Ibu bisa tahu ada YouTube yang baru ya. Dan juga share.
Dan juga bisa share juga ya. Dan juga ada IG-nya. Bapak Ibu juga boleh follow IG-nya Kul Sabtu Online CK7 ya. Oke. Aduh, saya ini kalau udah di ujung-ujung ini kayaknya rasanya gimana ya? Nggak rela deh kayaknya. Aduh, harus berpisah lagi. Kita udah mau selesai acara Kul Sabtu hari ini. Terima kasih buat setiap Bapak Ibu Bro and Sis yang sudah bergabung hari ini. Kami mengucapkan supaya Bapak Ibu tetap bergabung untuk di kul-kul yang berikutnya, dan mungkin juga Bapak Ibu bisa mengajak teman, saudara, atau siapapun ya yang untuk ini bergabung bersama dengan kita supaya kita bisa boleh semakin bertumbuh bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Terima kasih buat kehadirannya. Kami tunggu di kehadiran kul yang berikutnya. Dan sekarang kami sebagai para pengurus mengucapkan terima kasih buat semuanya. Sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan ya. Persembahan dan news. Iya, kita akan melihat news juga. Kepada tugas yang berdoa untuk doa persembahan, kami persilakan. Kepada Ibu Dia. Silakan Bu Dian. Haleluya Bapa, haleluya sekarabaya labu ya rabaya lalabu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada pagi siang hari ini Tuhan, kami masih bisa mendengarkan sharing firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Bu Tuhan. Apapun yang di-sharingkan, apapun yang diberitakannya Tuhan, itu menjadi rema, kekuatan buat setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau memberikan persembahan yang terbaik buat-Mu Bapa, buat kerajaan-Mu, buat pekerjaan Tuhan ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Kau mau mengembalikan berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan, 10 kali lipat ya Bapa, Kau kembalikan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Ayo coba lihat dirimu, masih adakah kasih di dalammu? Sekarang waktumu untuk maju. Pakai hidupmu, lakukan sesuatu. Terima kasihnya. Biar dunia tahu kasih masih ada. Let the love cover the world. Love is forward. Keep loving each other. Make a better world. Let's spread the love. Let's give a blessing to others. Make a better world. Make a better world. Blessing forward. Coba kita lihat keluar. Banyak mereka yang telah terhilang. Jangan abai menutup mata. Ada Tuhan melihat dari surga. Terima berkatnya dan jadi berkat bagi sesama. Let the love cover the world. Love is forward. Keep loving each other. Make a better world. Let's spread the love. Let's give a blessing to others.
Terima kasih buat setiap persembahan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Persembahan ini kami akan 50% dikembalikan kepada CK7 dan 50%-nya akan dipergunakan untuk aktivitas Kul Sabtu online ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, dan sebelum kita mengakhiri Kul hari ini, kita akan berdoa syafaat dan akan diakhiri oleh doa berkat oleh Ibu Sri. Terima kasih sekali lagi. Yuk, kepada Ibu Rida, kami persilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan kasih-Mu bagi kami semua yang ada di dalam ibadah Kul online Sabtu. Kami semua sudah diberkati melalui firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Iman kami semakin diteguhkan dan dikuatkan, yang akan menjadi penuntun dan pegangan kami dalam menjalani hari-hari kami dengan iman yang lebih sungguh-sungguh dan tidak akan goyah dalam situasi dan kondisi apapun. Kami mampu untuk melakukan perintah-Mu dengan iman kami. Berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu, berkati keluarganya, kesehatannya, pelayanan, semakin dipakai dengan urapan yang selalu baru, serta hikmat yang daripada Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini, host, tim multimedia yang sudah menyampaikan kesaksian, pendoa-pendoa, fasilitator breakout room Tuhan. Yesus memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu dalam pelayanan, keluarga, kesehatan, serta usaha atau bisnisnya. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Niko, Bapak Pendeta Dr. Yanto Sinko Putra, Ibu Grace Suhadi, Bapak Chandra, Bapak Hendra Gunarto, Bapak Martinus, Ibu Gembala Kul Online Sabtu, Bu Sri Sudiati, dan wakil-wakil beserta seluruh pengurus Kul Online Sabtu. Urapan, hikmat, kesehatan yang terbaik Tuhan curahkan atas hamba-hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Berkati bangsa negara kami, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga dan meluputkan dari kelompok atau orang-orang yang ingin mengganggu keamanan, kedamaian, dan ketentraman bangsa yang kami cintai. Ya Tuhan, demikian juga dengan pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, beserta para menteri dan seluruh aparat yang ada, baik Polri, TNI, Hakim, Jaksa, para gubernur, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dengan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan atau kebijakan-kebijakan yang mereka ambil selalu untuk kebaikan dan kesejahteraan dengan adil untuk semua golongan masyarakat yang ada. Kami juga berdoa untuk pemilu dan pilkada tahun 2024. Kiranya Tuhan turut campur tangan untuk menentukan orang-orang yang akan menjadi pemimpin bangsa kami. Tuhan beri yang terbaik dan pemilu dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat semua keluarga Kul Online Sabtu yang boleh hadir bersama-sama pada hari ini dalam ibadah Kul Online Sabtu. Tuhan kiranya memberkati keluarga, kesehatan, keuangan, usaha bisnis, dan kami dapat dipakai untuk membawa jiwa-jiwa yang baru untuk datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih setianya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya dan terima berkat, kita katakan amin. Amin.
Terima kasih Ibu Terima Sri. kasih, Terima kasih Bapak Ibu semua. Jeffrey, Bu Erdi, Bu Aming, Bu Bu Ani, Ani, Bapak Ibu Bu semua. Lucy, Bang Perli, Luar biasa Bu terima Lia. kasih Bu Joce, Natania kita tunggu minggu depan. Andrea. Terima kasih. banyak ya. kasih semuanya. Hera, Semua. Lena, terima kasih. Gary, Bu Prisi, Pak Yoje, terima kasih. Allah. Pak Yante, sehat selalu Kak Pak. Yante. Samsung, Ibu Ime, Berkati. semangat. Bu Cindy. Sampai jumpa Terima kasih. minggu Pak depan. Andreas, terima kasih. yang baik Kak Bu Des, Syoli, yang Tuhan berkati. Terima kasih ya. Berkati. Andreas yang berkati. Berkati. God bless semuanya.